nggak kembali berapa, pokoknya pakai aja dah berusaha gitu kan. Ternyata gagal gitu usahanya. Kalau lagi gagal gitu kan kita nggak mungkin mau nagih ya. Kita diam aja tapi kita nggak bilang ikhlas. Tapi setelah tahun berjalan misalnya nih orangnya sukses, apa kita boleh mengingatkan? Itu kita dimodalin gitu. Baik. Terus dianya juga apa nggak punya kewajiban nggak dia harus membayar hutangnya? Bagus. Sampun. Kalau akadnya hutang piutang, maka dia wajib bayar masih walaupun bangkrut. Kalau akadnya hutang piutang, maka dia wajib bayar walaupun dia sudah bangkrut. Apalagi sekarang dia sudah sukses kembali. Satu, ibu punya hak mengingatkan kalau berani. Kan kadang malah yang ngutangi malah nggak enak kan? Iya, fakta itu. Sering kita itu dihadapkan pada situasi di mana yang minjemin malah nggak enak. Ya, oke. Selanjutnya sekarang, kecuali kalau kemarin itu akadnya investasi. Kalau akad investasi, nih investasi, terus kemudian ketentuannya ada pembagian hasil, ternyata bangkrut, ya sudah, kalau untung bersama, bangkrut bersama. Yang model ini ibu tidak punya hak menagih dan dia tidak ada kewajiban membayar. Kenapa? Karena bangkrutnya bareng. Itu ngerti nggih? Tapi kalau dari cerita ibu, ini bukan investasi akadnya, tapi akad pinjam meminjam biasa. Ya sudah, berarti dia ada kewajiban untuk bayar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sami-sami. Ada lagi yang lain? Oke, monggo Bu. Saya tuh kan sudah lama ikut orang kafir. Karena dulu saya kerjakan dari Palembang ke sini gitu. Sejak saya sampai tua segini, terus saya kan sekarang dia ke Amerika nih. Saya jadi kalau dia pulang ke ibu tuh, saya suka berpelukan, berciuman, saling tangan itu gimana? Dia laki perempuan? Enggak apa-apa. Dia laki perempuan? Kuat. Oh, enggak apa-apa. Jangan menyium tangan. Oh, enggak. Oh, gini. Bagus. Saya enggak melarang. Kalimat saya gini. Saya enggak melarang, bukan. Kalimat saya gini. Kalau ibu ketemu sama pelacur, pembunuh, pencuri gitu, ibu mau nggak ketemu sama dia nyium tangannya misalnya? Oke. Enggak kan? Terus bayangkan ini yang datang adalah orang yang menganggap Allah itu punya anak. Kira-kira gitu. Ya. Enggak. Kira-kira ntar belum selesai saya ngomong. Nah, pertanyaannya, apakah terus kemudian kita mau mencium tangan dia? Wong dosa yang segitu tadi aja kita nggak mau, apalagi dosa yang lebih besar dari itu. Oke. Itu istilah soal rasa. Tapi kalau kemudian saya tidak mengatakan haram mencium tangan orang di luar Islam kalau kita ketemu. Saya tidak melarang ibu terus berpelukan dengan dia cipika-cipiki. Enggak, saya nggak melarang itu. Saya cuma membayangkan kalau Anda ketemu, bisa nggak ada seperti itu. Nah, tentu kalau Anda dalam konteks yang saya maksud adalah berkaitan dengan toleransi beragama yang dicontohkan di Istiqlal kemarin itu maksud saya. Tapi dalam konteks pribadi, dalam konteks di mana kemudian kita ini sebagai sesama manusia, teori yang saya kata tadi itu sebenarnya tidak berlaku juga sih sebenarnya. Kok bisa gitu Ustaz? Maaf, di antara pembantunya Nabi itu ada yang Yahudi, yang ketika sakit Nabi menjenguk. Kalau Nabi pakai teori itu Nabi nggak menjenguk, ya, tapi nyatanya kan tidak. Nabi malah menjenguk. Tapi gara-gara itu dia masuk Islam ya. Satu. Yang kedua, seorang wanita yang biasa melempari Nabi atau meludahi Nabi di sebuah lorong itu, yang suatu saat sakit, Nabi jenguk nggak? Ternyata Nabi menghormati ya sebagai manusia. Nah, tapi gara-gara itu dia akhirnya masuk Islam ya. Terus Nabi itu ketika hijrah ke Madinah pakai guide orang Nasrani. Jadi saya cuma mau bilang nggak segitu-gitunya juga kali gitu, nggak segitu-gitu. Makanya saya bilang saya tidak melarang. Cuman dalam konteks yang di Istiqlal kemarin itu loh, itu ya mbok ya jangan berlebihan gitu loh, gitu maksud saya gitu. Nah, kalau jenengan sama teman jenengan apalagi akrab apalagi bos jenengan gitu ya tidak ada masalah. Insyaallah kalau untuk jenengan tidak berlebihan lah. Insyaallah. Ngoten nggih? Wallah. Yang sebenarnya ojo nyembah-nyembah. Nggih, saya kira itu nggih, wallah a'lam. Nabi sama pamannya Abu Thalib yo sayangi ya pol-polan. Walaupun kemudian beliau tetap
tegas dalam masalah akidah islakum dinukum waliyadin. Nonton nggih Bu nggih? Mboten napa-napa. Jadi jangan salah paham perkataan saya tadi. Saya cuman membuatkan analogi dalam konteks yang istiqlal tadi itu maksudnya gitu. Berarti bukan dalam konteks yang secara umum apalagi person atau jenengan berkaitan dengan majikan jenengan tadi itu nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.